Ditertawakan mantan suami di depan umum saat tak sengaja bertemu denganku turun dari angkot. 5 bulan kemudian aku kaget melihatnya menjadi sopir angkot. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, udara terasa begitu pengap dan berat. Seakan-akan langit pun ikut memikul beban yang kupikul sendiri. Matahari menyengat dengan kejamnya, memantulkan silau dari aspal yang lengang setelah hujan sebentar, membuatku harus menyipitkan mata. Di pelupuk mataku, butiran keringat sudah mulai berkumpul, dan 1-2 tetesnya meluncur pelan menyusuri pelipis, meninggalkan jejak yang cepat sekali menguap di terpa angin panas yang masuk dari jendela angkot yang terbuka. Tanganku erat memeluk 2 kardus karton besar yang diikat dengan tali rafia. Isinya adalah nasi kotak pesanan dari sebuah kantor startup yang cukup bonafit di pusat kota. Orderan terbesarku, yang bisa menutupi biaya sewa dapur dan gaji kedua asistenku untuk bulan ini. 5 bulan. Sudah 5 bulan berlalu sejak keputusan pengadilan mengakhiri 8 tahun pernikahanku dengan Mas Akmal. 5 bulan sejak aku memutuskan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan, tetapi bangkit dengan sisa-sisa tabungan dan keberanian yang kupunya untuk membangun Rasa Fitri, usaha catering rumahan yang sekarang menjadi tumpuan hidupku dan Tara, putri kami. Angkot yang kunaiki bergerak pelan, menyusuri jalanan yang mulai padat oleh kendaraan yang berangkat untuk makan siang. Setiap hembusan napasku berbaur dengan bau mesin, bensin, dan aroma makanan yang mulai merembes dari kardus-kardus di pangkuanku. Aku mencoba mengabaikan rasa mual yang sedikit datang, fokus pada hitungan mundur jarak ke tujuan. Tiba-tiba, di sebuah perempatan lampu merah yang terkenal panjang, kendaraan tua ini berhenti dengan mendadak, membuat para penumpang sedikit terhempas ke depan. Dan di sana, persis di sebelah jendelaku, sebuah SUV hitam mengkilap, jenis yang sangat disukai Mas Akmal dulu, berhenti dengan mulus. Mesinnya nyaris tak bersuara, kontras dengan dengkus nafas angkot tua ini. Refleks, mataku menatap ke arah jendela mobil yang gelap. Dan kemudian, jantungku seakan tercekat dan berhenti berdetak. Di balik kemudi, dengan sorot mata yang dulu sangat kukenal, duduk Mas Akmal. Dia tampak begitu berbeda, namun sama sekali tak berubah. Rambutnya tertata rapi, kemeja putihnya terlihat masih licin dari setrikannya, dan di jari manisnya yang kini kosong, dulu selalu ada cincin kawin yang sama-sama kami beli. Dia sedang tersenyum, berbicara pada seorang wanita di sebelahnya yang terlihat sangat sibuk dengan tabletnya. Wanita itu cantik, berpenampilan profesional. Segala sesuatu yang dulu selalu dia sindir tak ada padaku. Lalu, tanpa kuduga, kepalanya menoleh. Tatapannya yang awalnya melayang, tiba-tiba fokus. Matanya, yang dulu selalu memandangku dengan cinta, sebelum berubah menjadi acuh dan akhirnya dingin, kini membelalak. Mereka menyapu seluruh penampilanku. Dari ujung rambutku yang diikat sembarangan karena terburu-buru, kaos katun sederhana yang sudah sedikit basah oleh keringat, celana jeans lama, hingga berhenti pada 2 kardus besar di pangkuanku. Kardus yang jelas-jelas adalah kotak catering, dengan logo Rasa Fitri, yang dicetak seadanya di sampingnya. Aku melihat proses itu terjadi di wajahnya. Aku melihat bagaimana otaknya menyusun narasi. Dari seorang istri yang dulu dianggapnya hanya bisa urus dapur, menjadi seorang janda yang terpaksa naik angkot dan mengantarkan catering sendiri. Dan kemudian, sesuatu yang pahit itu muncul. Bibirnya yang tipis meregang. Bukan senyum hangat, bukan juga senyum kecanggungan. Itu adalah senyum kecut, sinis, penuh dengan rasa superioritas yang dulu sering membuatku merasa kecil. Senyum itu kemudian pecah. Dia tertawa. Bukan tertawa halus, tetapi terbahak-bahak, dengan kepuasan yang begitu nyata. Kepalanya sedikit mendongak, menunjukkannya tenggorokannya,
dan tangannya yang berpergelangan mahal itu menunjuk ke arahku, seolah menunjukkan sebuah tontonan lucu pada wanita di sampingnya. Wanita itu pun akhirnya menoleh, matanya menyapuiku dengan cepat, sebelum akhirnya juga menyunggingkan senyum kecil yang dingin dan merendahkan, lalu kembali ke tabletnya, seolah aku tak lebih dari sekadar gangguan visual sesaat. Dunia di sekelilingku seakan menghilang. Suara klakson, deru mesin, obrolan penumpang, semuanya lenyap, tertutup oleh desis menderu di telingaku sendiri. Pipiku terasa membara, bukan karena panas matahari, tetapi karena rasa malu yang membakar setiap inci kulitku. Rasanya ingin aku menjerit, ingin aku membuka pintu angkot dan berlari, tetapi kakiku terasa seperti dituang dari beton. Aku hanya bisa duduk, membeku, memeluk erat kardus-kardus itu seolah mereka adalah perisai terakhir yang kupunya. Sementara tatapan dan tawa mantan suamiku sendiri menghancurkan sisa-sisa harga diri yang kusangka sudah kukumpulkan kembali selama 5 bulan ini. Lampu hijau akhirnya menyala. SUV hitam itu melesat dengan deru mesin yang halus namun terkesan sombong, meninggalkan aku dan angkot yang bergetar ini, bersama dengan luka lama yang baru saja dibelah kembali dengan begitu kejamnya di tengah keramaian kota. Air mata akhirnya menetes, panas dan pahit, tetapi kuseka dengan cepat dengan punggung tangan. Tidak, aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku hancur. Tidak lagi. Aku tidak lagi ingat bagaimana akhirnya aku bisa turun dari angkot itu, berjalan seperti orang tak bernyawa menuju lobi gedung perkantoran yang megah, dan menyerahkan kedua kardus besar itu kepada resepsionis yang ramah. Senyumnya, meski profesional, terasa seperti pisau yang mengoyak-oyak perasaanku. Seolah ada tulisan besar di dahiku, "Lihatlah aku, seorang perempuan lusuh yang baru saja ditertawakan mantan suaminya karena kerja kerasnya." Aku menerima pembayaran, dilipat rapi dalam amplop coklat, dan ucapkan terima kasih dengan suara yang bagi sendiri terdengar sangat jauh, seperti bukan berasal dari mulutku. Tanganku gemetar saat menyimpannya ke dalam tas kain usang yang selalu menemaniku pergi kemana-mana. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih panjang. Setiap hentakan angkot, setiap sorot mata penumpang yang kebetulan menoleh ke arahku, seakan adalah pengingat akan tatapan sinis Mas Akmal dan wanita di sampingnya. Tawa terbahak-bahaknya bergema di kepalaku, berulang-ulang, memutar adegan memalukan itu dalam slow motion yang menyiksa. Aku menyandarkan kepala di jendela yang berdebu, membiarkan getaran kendaraan mengguncang tubuhku yang lemas. Air mata yang tadi kutahan akhirnya mengalir deras, diam-diam, tanpa suara. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membara dan rasa malu yang begitu dalam, menusuk-nusuk jiwa. Dia tidak hanya menertawakanku, dia menertawakan setiap tetes keringat, setiap jam tidur yang kukorbankan, setiap doa yang kupanjatkan untuk membuat usaha kecil ini berjalan. Dia menertawakan harapanku, sisa-sisa keyakinan yang kuperjuangkan mati-matian pasca perceraian kami. Sampai di rumah, sebuah kontrakan kecil 2 kamar yang selalu terasa hangat berkat kehadiran Tara, aku langsung menuju kamar mandi. Aku membiarkan air mengalir deras, menyamarkan suara isak tangisku yang akhirnya pecah menjadi ratapan. Tubuhku lunglai bersandar di dinding dingin. 8 tahun pernikahan berakhir dengan penolakan dan penghinaan. Dia selalu begitu. Selalu meremehkan setiap ideku, setiap keinginanku untuk mandiri. Untuk apa perempuan susah-susah cari uang? Tugasmu urus rumah dan Tara saja, begitu katanya selalu, dengan nada yang membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Usaha catering ini adalah pembangkangan terbesarku, dan hari ini, dia menunjukkan dengan sangat jelas betapa dia menganggapnya sebagai lelucon, sebuah kegagalan yang patut ditertawakan di tengah kemacetan. Namun, di tengah genangan air mata dan rasa sakit yang begitu tajam, sesuatu yang lain mulai menyala. Sebuah percikan api, kecil tapi keras kepala, di tengah reruntuhan harga diriku. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Air mataku mulai mengering,
digantikan oleh pandangan yang semakin jelas. Tidak, aku tidak akan membiarkannya menang. Aku tidak akan membiarkan tawanya yang merendahkan itu menjadi akhir dari ceritaku. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih merah, tetapi dengan tekad yang sudah membatu. Aku mengambil amplop berisi uang pembayaran tadi, memegangnya erat-erat. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah senjataku. Ini adalah bukti pertamaku. Tara, yang sedang asyik menggambar di meja kecilnya, menatapku dengan mata bundarnya yang penuh keikhlasan. "Ibu kenapa?" Matanya merah, tanyanya polos. Aku berjalan mendekat, memeluknya erat-erat, menciumi rambutnya yang wangi. "Ibu baik-baik saja, sayang. Ibu hanya sangat bersemangat," bisikku, suaraku serak namun penuh keyakinan yang baru saja lahir. Malam itu, setelah Tara tertidur, aku duduk di depan meja kecil yang kujadikan kantor darurat. Aku mengeluarkan buku catatan dan pulpen. Di halaman kosong, dengan huruf-huruf yang ditorehkan dengan kuat hingga hampir menembus kertas, aku menulis, "Rasa Fitri, rencana." Aku akan membuktikan pada Mas Akmal, dan pada dunia, bahwa usahaku bukan main-main. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan menjangkau lebih banyak pelanggan. Aku akan belajar memasak hidangan baru, memperbaiki kemasan, mengelola keuangan dengan lebih cermat. Tawanya hari ini bukanlah akhir. Itu adalah bahan bakarku. Aku akan mengubah rasa malu dan marah ini menjadi motivasi. Aku akan membuatnya, suatu hari nanti, menatapku bukan dengan tawa, tetapi dengan rasa hormat yang dia tidak pernah berikan padaku. Dan yang terpenting, aku akan menunjukkan pada Tara bahwa ibunya adalah seorang pejuang, seseorang yang tidak pernah menyerah, meski dunia berusaha merendahkannya. Tekad itu mengeras bagai baja di jiwaku, siap ditempa oleh api perjuangan. 5 bulan, 150 hari lebih. Waktu yang terasa begitu panjang, diisi dengan pergulatan batin dan kerja keras tanpa henti. Namun juga terasa begitu singkat melihat begitu banyak hal yang berubah. Setelah peristiwa memalukan di perempatan itu, aku seperti mendapat semacam energi ledakan. Rasa malu dan kemarahan yang sempat meluluhlantakkan diriku kubah menjadi sebuah mesin penggerak yang tak kenal lelah. Pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam berkokok, aku sudah berada di dapur kecil yang kini kusewa, menyiapkan pesanan. Aromanya bukan lagi sekadar bau masakan, tapi aroma harapan dan pembuktian diri. Setiap butir nasi, setiap potong sayur, setiap rempah yang kugunakan, seakan kutambahkan dengan doa dan tekad, bahwa ini bukan sekadar makanan, ini adalah pernyataanku pada dunia bahwa aku ada, bahwa aku mampu. Rasa Fitri, perlahan tapi pasti mulai dikenal. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, dari ibu-ibu komplek yang memesan untuk arisan, lalu berkembang. Seorang manajer dari sebuah kantor yang pernah memesan nasi kotak kecil untuk rapat internal ternyata terkesan dengan rasanya dan ketepatanku mengantarkan. Dia merekomendasikan ke kantor lain, dan seperti efek domino, orderan mulai berdatangan. Aku tidak hanya mengandalkan masakan ala rumahan biasa. Aku memberanikan diri mencoba hidangan baru, mempelajari tren makanan kekinian, dan yang paling penting, selalu menjaga konsistensi rasa dan kebersihan. Kualitas adalah segalanya. Aku bahkan mulai membuat kue kering dan snack box untuk acara-acara seminar atau workshop, yang ternyata cukup laris. Keberhasilan kecil itu memaksaku untuk berkembang. Aku tidak bisa lagi mengerjakan semuanya sendirian. Aku merekrut Sari, seorang ibu muda tetangga kontrakan yang jago membuat kue, dan Ijah, yang tangannya sangat cekatan dalam mengupas dan memotong sayuran. Awalnya rasanya aneh, menjadi bos untuk orang lain. Tapi mereka menghormatiku, dan aku belajar untuk memimpin dengan hati, membagi tugas dengan adil, dan yang terpenting, menjadikan dapur kecil kami seperti keluarga. Suasana di dapur itu selalu riuh dengan canda tawa, obrolan tentang resep, dan semangat untuk menyelesaikan pesanan bersama-sama.
Ini sangat berbeda dengan kesendirian dan kesepian yang sering kurasakan di rumah mewah bersama Mas Akmal dulu. Finansialku pun mulai membaik. Amplop-amplop coklat pembayaran yang kuterima tidak lagi langsung habis untuk bayar kontrakan dan belanja sehari-hari. Aku sudah bisa menabung sedikit, membeli peralatan dapur yang lebih baik seperti kompor besar dan oven yang layak, dan bahkan menyisihkan sebagian untuk membeli mainan atau baju baru untuk Tara. Melihat matanya berbinar saat mendapat hadiah kecil dari hasil keringatku sendiri adalah kepuasan yang tak ternilai. Itu adalah pengakuan yang lebih berarti daripada apapun. Meski keadaan finansial sudah lebih baik, kebiasaan lamaku naik angkot untuk mengantar pesanan yang tidak terlalu banyak masih kulakukan. Bukan lagi karena terpaksa, tapi sekarang sudah menjadi pilihan. Ini adalah penghematan yang bijak. Setiap sen yang bisa kusimpan, akan kugunakan untuk memperbesar usaha ini. Selain itu, ada semacam rasa bangga yang aneh saat aku naik angkot dengan membawa kardus-kardus berlogo Rasa Fitri. Seperti sebuah pernyataan diam-diam bahwa aku tidak malu dengan perjuanganku, bahwa dari kendaraan umum ini, bisnis kecilku justru menemukan jalannya untuk tumbuh. Hidupku pelan-pulai menemukan ritmenya sendiri. Sebuah ritme yang kudefinisikan sendiri, bukan berdasarkan standar atau ejekan orang lain. Masih ada rasa lelah yang mendalam setiap hari, tapi itu adalah lelah yang membahagiakan. Lelah yang dihasilkan dari usahaku sendiri, bukan dari memenuhi tuntutan atau menanggung penghinaan seseorang. Aku mulai percaya lagi pada kemampuanku sendiri. Keyakinan itu yang membuatku bisa tersenyum lega sebelum tidur, sambil merencanakan menu untuk esok hari. Rasa Fitri bukan lagi sekadar usaha bertahan hidup. Ia telah menjadi bagian dari identitasku yang baru, seorang perempuan yang bangkit dan menemukan cahayanya sendiri, meski harus melalui gelapnya rasa malu terlebih dahulu. Hari itu cuaca cukup bersahabat. Langit biru cerah dengan awan-awan putih yang berarak pelan, seolah mencerminkan perasaanku yang mulai menemukan titik terang setelah gelombang pasang surut emosi. Usaha cateringku, Rasa Fitri, terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Orderan untuk snack box seminar di sebuah universitas telah selesai dikemas rapi oleh Sari dan Ijah, dan aku punya waktu longgar sebelum harus menjemput Tara dari sekolah. Dengan rasa ringan yang sudah lama tidak kurasakan, aku memutuskan untuk naik angkot. Bukan karena terpaksa, melainkan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang nyaman, sebuah penghubungku dengan dunia luar, dengan realitas yang membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Angkot yang kunaiki berwarna hijau tua dengan lukisan bunga-bunga sederhana di sampingnya, khas angkot yang melintas di rute ini. Aku duduk di bangku dekat jendela, menikmati tiupan angin yang menerpa wajah, sambil sesekali melirik gedung-gedung perkantoran yang lalu lalang. Pikiranku melayang pada rencana untuk mungkin menambah menu salad untuk kalangan perkantoran yang mulai sadar kesehatan. Tiba-tiba, sang sopir menginjak rem cukup keras, membuat tubuhku sedikit terlempar ke depan. Seorang penumpang hendak turun di halte yang cukup ramai, persis di depan sebuah minimarket. Pintu angkot terbuka dengan bunyi berderit, dan seorang lelaki membungkuk masuk, menyisakan bayangan gelap sejenak sebelum mataku menangkap sosoknya dengan jelas. Dadaku serasa dihantam oleh palu godam yang sangat keras, sangat tiba-tiba, sehingga napas tercekat di kerongkongan. Seluruh darah di tubuhku seakan membeku, lalu mengalir deras dengan detak jantung yang memekakkan telinga. Mas Akmal. Namun, ini bukan Mas Akmal yang kukenal. Bukan pria tampan dengan kemeja bermerek dan celana kain yang selalu licin tanpa satu kusut pun. Bukan pula pria yang duduk dengan percaya diri di balik kemudi SUV mewahnya. Lelaki yang baru saja masuk ini memakai kemeja kotak-kotak berwarna pudar, yang jelas-jelas tidak disetrika dengan rapi, lipatannya acak-acakan, kerahnya sudah mulai melengkung tidak karuan. Celana jeansnya yang mungkin dulu berwarna biru tua sekarang telah memudar menjadi abu-abu kusam, dengan sedikit noda di sekitar lutut yang tidak jelas apa penyebabnya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat segar dan sedikit congkak,
kini tertutup oleh bayangan kelelahan yang sangat dalam. Ada garis-garis kerutan halus di sudut mata dan dahi yang belum pernah ada sebelumnya. Matanya, yang dulu begitu tajam dan penuh percaya diri, sekarang terlihat lesu, sayu, dan kosong. Dia seperti membawa seluruh beban dunia di pundaknya yang agak membungkuk. Dia membayar ongkos pada sang sopir dengan uang receh yang dia ambil dari saku celananya. Gerakannya lambat, tanpa semangat. Lalu, dia duduk di bangku tepat di depanku. Begitu dekat sehingga aku bisa mencium bau asap rokok dan sedikit bau keringat yang melekat pada bajunya. Aku membeku. Seluruh inderaku menjadi sangat tajam, menangkap setiap detailnya, sementara pikiranku berputar kencang, berusaha mencerna realitas yang sama sekali tidak terduga ini. 5 bulan yang lalu, dia menertawakan aku yang naik angkot. Kini, dia ada di sini, di dalam angkot yang sama, dengan wajah yang menceritakan 1001 masalah. Dia tidak menyadari kehadiranku. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, tetapi sepertinya tidak benar-benar melihat apapun. Tangannya memegang ponsel layar sentuh model lama. Jempolnya terkadang menggesek layar tanpa tujuan yang jelas. Aku bisa melihat kukunya yang tidak terawat dengan baik. Ini adalah gambaran yang sangat kontras dengan citra sempurna yang selalu dia pertahankan. Aku duduk diam, bersembunyi di balik bangku, jantung masih berdebar kencang, mencoba memahami karma seperti apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Pertemuan yang tak terduga ini meninggalkan rasa getir yang dalam, dan sebuah pertanyaan besar. Apa yang telah terjadi pada Mas Akmal? Duduk di belakangnya, dalam jarak yang begitu dekat namun terasa seperti dipisahkan oleh jurang nasib yang lebar, aku menyaksikan sebuah fragmen kehancuran yang perlahan-lahan terungkap. Udara di dalam angkot terasa pengap, seakan ikut menebarkan aroma kepahitan yang keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Mas Akmal, yang dulu selalu berbicara dengan suara lantang dan penuh wibawa, sekarang duduk dengan bahu yang terkulai lemah, seakan menanggung beban yang terlalu berat untuk dipikulnya sendiri. Tiba-tiba, ponsel di tangannya berdering, memecah kesunyian yang menyelimuti kami. Aku melihat bahunya sedikit menegang sebelum akhirnya dia mengangkat telepon dengan gerakan lamban. Suaranya, yang dulu begitu jelas dan penuh otoritas, sekarang terdengar parau dan datar, seperti seseorang yang telah kehilangan harapan. "Iya, saya tahu proyeknya batal lagi," katanya, suaranya hampir seperti bisikan, tetapi cukup kudengar dengan jelas di antara dengung mesin angkot. Ada jeda, seakan dia mendengarkan sesuatu dari seberang sana yang membuat wajahnya semakin suram. "Belum. Dana dari investor terakhir belum cair. Masih saya kejar." Aku bisa mendengar suara wanita di seberang telepon yang berbicara dengan nada tinggi, penuh kekhawatiran dan mungkin juga sedikit akusation. Suara yang kukenal. Itu adalah suara wanita yang duduk di sampingnya di dalam SUV 5 bulan lalu. Dia menghela napas panjang, sebuah suara yang penuh kelelahan dan kepasrahan. "Tenang saja, sayang. Sudah kuusahakan. Aku sedang dalam perjalanan untuk menemui calon investor baru. Jangan jual saham kita yang terakhir. Itu yang tersisa." Kata-kata itu seperti pukulan baginya. Aku melihat bahunya semakin turun, seakan setiap kata yang diucapkannya membutuhkan energi yang sangat besar. "Iya, aku janji. Ini akan berhasil. Kita tidak akan bangkrut." Tapi nada bicaranya tidak meyakinkan, bahkan mungkin tidak meyakinkan dirinya sendiri. Itu adalah bisikan penenang yang kosong, seperti seseorang yang berusaha menahan agar dinding yang retak tidak segera runtuh. Dia melanjutkan dengan suara yang semakin pelan, hampir seperti mendesah. "Aku tahu hutangnya menumpuk, tapi tolong percaya padaku. Aku sedang mengusahakannya. Jangan pergi. Kita bisa melewati ini bersama." Percakapan itu berakhir dengan singkat. Dia menutup telepon dan melemparkan ponselnya ke samping dengan gerakan frustrasi. Kepalanya dia sandarkan pada jendela angkot, matanya terpejam,
dan untuk sesaat, aku melihat sebuah kelemahan yang sangat dalam dan rentan pada dirinya. Sebuah ekspresi yang tidak pernah kulihat selama 8 tahun pernikahan kami. Selama itu, dia selalu menjadi yang kuat, yang percaya diri, yang tidak pernah menunjukkan celah. Sekarang, di dalam angkot yang bergetar, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang lesu, dia hanyalah seorang lelaki yang terjepit. Perusahaan konsultannya yang dulu selalu dibanggakan, yang katanya akan membawanya ke puncak kesuksesan, ternyata hanya istana pasir yang runtuh diterjang gelombang resesi dan mungkin juga kesombongannya sendiri. Proyek-proyek besarnya batal, investor kabur, dan hutang menumpuk seperti gunung yang siap menimbunnya hidup-hidup. Dia turun di halte berikutnya. Tubuhnya terlihat begitu kecil dan rapuh di tengah keramaian orang. Langkahnya gontai, tidak lagi tegas dan percaya diri seperti dulu. Aku menyaksikan sosoknya menghilang di balik kerumunan, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan dan perasaan campur aduk. Sedih, iya. Tapi juga ada rasa lain yang lebih kompleks. Sebuah pengakuan pahit bahwa kesombongan dan tawa yang dulu diarahkannya padaku, kini berbalik menghancurkannya sendiri. Bisnisnya ambruk, dan yang tersisa hanyalah bayangan dari pria yang dulu begitu bangga dengan keberhasilannya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga dan menyentak itu di dalam angkot, pikiranku masih sering melayang kepada bayangan Mas Akmal yang lesu dan tenggelam dalam keputusasaan. Gambaran itu begitu kontras dengan ingatanku akan pria congkak yang mentertawakanku di balik kemudi SUV mewahnya. Rasa ingin tahu, dan, jujur saja, sedikit keinginan untuk memahami bagaimana roda kehidupan berputar, mendorongku untuk melakukan sesuatu yang mungkin agak keluar dari karakternya yang sekarang. Aku menghubungi Sari, teman lama yang masih bekerja di lingkaran bisnis yang sama dengan Mas Akmal dulu. Percakapan kami berlangsung melalui sambungan telepon yang sedikit terganggu, tetapi setiap kata yang diucapkan Sari seakan mendarat dengan berat di telingaku, membentuk gambaran yang semakin jelas tentang kejatuhan yang dramatis. Fit, kamu gak akan percaya. Awalnya Sari, suaranya berbisik seolah membagikan rahasia besar. Tapi memang itu karma. Ya, perusahaan Mas Akmal itu hancur lebur. Menurut penuturannya, bisnis konsultan yang dulu digadang-gadang Mas Akmal sebagai kerajaan-nya ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dia itu terlalu ambisius. Fit, ambil proyek gede-gede tanpa perhitungan yang matang. Modal dari pinjaman sana-sini, mostly dari bank dan investor yang dia bujuk dengan janji return yang muluk. Sari menjelaskan bagaimana satu persatu proyek besar itu gagal terrealisasi. Ada yang karena salah hitung, ada yang karena mitra yang dia pilih ternyata tidak kompeten, atau bahkan kabur dengan uang muka. Yang paling parah, lanjut Sari, nadanya semakin serius, dia apparently pakai uang dari investor baru untuk bayar bagi hasil investor lama. Skema Ponzi, itu namanya. Begitu satu investor mau tarik dananya dan ternyata tidak bisa dibayar, semuanya jadi berantakan. Runtuh seperti domino. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Aku ingat betul bagaimana dulu dia sering meremehkanku yang hanya mengurusi recehan dari usaha catering, sambil menyombongkan angka-angka fantastis dari proyek-proyeknya. Asetnya habis disita. Fit, sambung Sari. Rumah mewah di kawasan elit itu sudah lama digadaikan. Mobil SUV-nya, yang dulu selalu dia banggakan itu, sudah ditarik leasingnya. Katanya sekarang dia numpang tinggal di apartemen kecil temannya. Lalu, tentang kehidupan rumah tangganya yang baru. Istri barunya, yang dulu kamu lihat itu, katanya sudah mulai sering bertengkar keras. Wanita itu berasal dari keluarga berada, dan jelas tidak terbiasa dengan hidup susah. Dengar-dengar, dia mengancam mau minta cerai kalau keadaan tidak membaik, karena malu dengan keluarganya. Mereka bahkan dikabarkan sudah pisah ranjang. Sari menghela napas di seberang telepon. Sedih sih lihatnya. Fit, tapi ya, dia sendiri yang cari masalah. Dulu terlalu sombong, terlalu gila hormat.
menganggap remeh orang lain. Sekarang, lihat sendiri akibatnya. Saat menutup telepon, aku duduk termenung lama. Sedih? Tentu. Aku pernah mencintai pria itu, dan tidak ada kepuasan sejati dalam menyaksikan penderitaan orang lain. Tapi di balik rasa sedih itu, ada sebuah pengakuan yang dalam dan tak terbantahkan tentang keadilan universal. Karma bukanlah tentang balas dendam yang kejam, tetapi tentang hukum sebab akibat yang alamiah. Kesombongan, penipuan, dan penghinaan yang dia tebarkan pada orang lain, termasuk padaku, kini kembali kepadanya dalam bentuk kehancuran finansial dan reputasi. Tawanya yang keras dan merendahkan di perempatan lampu merah itu seakan bergema kembali, tetapi kali ini, rasanya berbeda. Itu bukan lagi suara yang melukai, melainkan menjadi pengingat betapa hidup ini berputar. Aku tidak merasa ingin menari di atas puing-puing kehidupannya. Sebaliknya, peristiwa ini justru semakin mengukuhkan tekadku untuk tidak pernah menjadi seperti dia. Untuk tetap rendah hati, jujur dalam berusaha, dan selalu ingat bahwa kesuksesan atau kegagalan adalah sesuatu yang sementara, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam perjalanan kita. Karma telah mulai beraksi, dan pelajarannya terukir sangat dalam, bukan hanya untuk Mas Akmal, tetapi juga untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, suasana di dapur, rasa Fitri, riuh seperti biasa dengan bunyi pisau memotong, desis minyak, dan aroma rempah yang menggugah selera. Sari dan Ijah tampak kompak menyiapkan pesanan untuk acara arisan ibu-ibu kompleks, sementara aku sibuk menghitung stok dan membuat daftar belanja. Pikiranku masih sesekali terbang ke percakapan dengan Sari, membayangkan kehancuran yang dialami Mas Akmal. Namun, aktivitas yang padat segera menyedot seluruh perhatianku. Saat tengah hari, ketika kami sedang beristirahat sebentar menikmati makan siang, ponselku berdering. Sebuah nomor yang tidak kukenal terpampang di layar. Dengan sedikit keheranan, kuangkat telepon itu. Halo, dengan Fitri dari Rasa Fitri, sapaku profesional. Suara di seberang sana memperkenalkan diri sebagai sekretaris pribadi dari Direktur PT Graha Makmur, sebuah perusahaan developer properti ternama di kota ini. Jantungku berdetak sedikit kencang. PT Graha Makmur adalah klien besar. Ibu Fitri, kami mendapat rekomendasi mengenai jasa catering Anda dari rekan bisnis yang pernah menggunakan layanan Anda di acara seminar bulan lalu. Mereka sangat puas, ujar suara wanita itu ramah. Kami bermaksud mengadakan acara peresmian kantor baru kami minggu depan dan membutuhkan jasa catering untuk sekitar 150 orang. Apakah Ibu bersedia untuk meeting terlebih dahulu dengan kami untuk membahas detailnya? Aku hampir tersedak nasi yang sedang kunyah. 150 orang. Itu adalah pesanan terbesar yang pernah ditawarikan padaku. Dengan berusaha menjaga suara agar tetap stabil, ku jawab, tentu saja, dengan senang hati. Kapan saya bisa datang untuk meeting? Janji pun diatur untuk besok siang di kantor PT Graha Makmur. Setelah menutup telepon, aku melompat kegirangan dan memeluk Sari dan Ijah yang tampak bingung namun ikut senang melihat reaksiku. Kita dapat orderan gede, Bu. 150 orang, teriakku. Sorak-sorai kecil pun pecah di dapur kami. Ini adalah terobosan besar. Ini bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, dengan mengenakan setelan formal terbaik yang kupunya dan membawa portofolio serta sampel menu, aku dengan percaya diri memasuki lobi mewah PT Graha Makmur. Pertemuan berjalan lancar. Direktur operasionalnya, seorang pria parubaya yang ramah, sangat tertarik dengan konsep menu sehat dan kekinian yang kutanamkan di Rasa Fitri. Hampir saja deal dilakukan. Saat pertemuan hampir berakhir dan kami sedang membicarakan kontrak, direktur tersebut berkata, "Oh iya, Bu Fitri. Acara peresmian ini juga akan dihadiri oleh beberapa mitra strategis kami, termasuk beberapa konsultan independen yang telah membantu proyek ini. Salah satunya adalah Bapak Akmal,
dari Akmal Consulting. Mungkin ibu perlu mempertimbangkan jika ada menu khusus atau... Suara itu tiba-tiba menjadi white noise di telingaku. Akmal Consulting. Dunia seakan berhenti berputar. Dia akan hadir di acara ini. Di acara yang menjadi momen penting bagiku, di mana aku akan menunjukkan profesionalisme pada klien besar. Aku melihat sekeliling ruangan meeting yang mewah ini, memandangi direktur yang sedang menungguku menyelesaikan kalimat, dan kemudian bayangan Mas Akmal yang lusuh di dalam angkot melintas di pikiranku. Rasa gugup yang tiba-tiba menerpaku. Bagaimana jika dia mengacaukan acara ini? Bagaimana jika dia, dalam keadaannya yang terpuruk, melakukan atau mengatakan sesuatu yang memalukan di depan klien besarku? Atau, yang lebih buruk, bagaimana jika dia melihatku sukses di sini dan itu justru memicu rasa dengki atau amarahnya? Namun, di tengah kepanikan itu, sebuah pikiran lain muncul. Ini adalah acaraku. Ini adalah hasil dari kerja kerasku, air mataku, dan tekadku. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa lalunya mengganggu kesempatan emas ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan gejolak di dalam hati. Terima kasih atas informasinya, Pak. Kataku dengan senyum profesional yang kupaksakan. Kami akan menyiapkan yang terbaik untuk semua tamu, tanpa terkecuali. Semua akan kami perlakukan dengan pelayanan prima. Aku meninggalkan kantor itu dengan kontrak di tangan, tetapi perasaan campur aduk di dada. Di satu sisi, ada euforia mendapat proyek besar. Di sisi lain, ada kecemasan yang menggerayangi tentang kehadiran Mas Akmal. Tawaran yang seharusnya murni menyenangkan ini, tiba-tiba diselimuti oleh bayang-bayang masa lalu yang datang kembali untuk mengujiku. Aku tahu, acara peresmian itu tidak akan hanya sekadar tentang makanan, tetapi juga tentang keteguhan hatiku menghadapi hantu dari kehidupan lamaku. Hari H acara peresmian kantor PT Graha Makmur tiba. Sejak subuh, dapur, Rasa Fitri, sudah berdenyut bak sarang semut yang sedang diserang. Aku, Sari, dan Ijah, dibantu 2 orang tambahan yang kusewa khusus, bergerak bak mesin yang terawat baik. Aroma bawang putih, jahe, dan aneka rempah memenuhi udara, berpadu dengan wangi daging yang dimarinasi dan sayuran segar yang dicuci bersih. Setiap nampan, setiap piring, setiap sendok disusun dengan presisi, diperiksa kebersihannya, dan diatur sedemikian rupa agar proses penyajian nanti berjalan lancar tanpa celah. Aku memakai seragam koki baru berwarna putih yang masih licin, dengan apron bersih dan nama Fitri, Rasa Fitri, tersulam rapi di dada. Penampilanku hari ini adalah bagian dari branding, dan aku ingin segala sesuatunya sempurna. Tiba di lokasi acara, sebuah gedung perkantoran baru yang megah dengan lobi yang luas dan berkilau. Kami segera disambut oleh staf events PT Graha Makmur. Dengan efisien, kami mengatur meja prasmanan di area yang telah ditentukan. Aku memimpin tim kecilku dengan suara yang tegas namun tidak meninggi, mengarahkan di mana hidangan utama harus diletakkan, di mana area dessert, dan memastikan stasiun kopi dan teh berfungsi dengan baik. Rasanya seperti menjadi kapten yang memimpin kapalnya memasuki pelabuhan penting setelah melalui badai. Fokusku begitu tajam pada detail, sampai-sampai untuk beberapa waktu, aku melupakan kecemasanku tentang kehadiran satu orang. Acara pun dimulai. Tamu-tamu penting mulai berdatangan, bersalaman, bercengkrama dengan suara riuh rendah yang khas acara networking. Aku dan tim berjaga di belakang meja prasmanan, memastikan hidangan tetap penuh dan rapi, sambil sesekali melayani pertanyaan tamu tentang bahan-bahan tertentu. Senyum tak pernah lepas dari wajahku, sebuah senyum tulus yang lahir dari rasa bangga melihat hasil kerja keras kami dihargai dan dinikmati oleh orang banyak. Dan kemudian, di tengah keramaian itu, naluriku tiba-tiba tertarik pada sebuah sosok yang berdiri agak menyendiri di dekat pintu masuk area resepsi. Seorang lelaki dengan jas abu-abu yang sedikit terlalu longgar untuk tubuhnya, seolah jas itu bukan miliknya atau dia telah menyusut secara drastis.
Kerah kemejanya terlihat agak kusut, dan dia terus-menerus merapikan dasinya yang sederhana dengan gerakan gugup. Mas Akmal. Dia berdiri di sana, bukan sebagai tamu yang percaya diri, tetapi seperti orang yang sedang mencoba menyelundup ke sebuah pesta yang bukan levelnya. Matanya scanning ruangan, mungkin mencari wajah-wajah yang bisa dia ajak bicara, tapi tidak ada yang mendekatinya. Dia memegang segelas air mineral, bukan champagne seperti tamu lainnya, dan sesekali menenggaknya seperti orang kehausan. Lalu, tanpa sengaja, atau mungkin karena magnet nasib yang aneh, pandangannya berpapasan dengan pandanganku. Aku melihat proses itu terjadi dalam slow motion. Matanya yang awalnya kosong dan cemas, tiba-tiba melebar dalam keterkejutan yang begitu dalam, begitu polos, hingga hampir memancing rasa iba. Dia melihat seragam kokiku yang putih dan rapi, tim kecil yang sibuk di belakangku, dan meja prasmanan yang penuh dengan hidangan-hidangan yang menarik perhatian tamu. Dia melihat aku, bukan sebagai Fitri yang lusuh di dalam angkot, tetapi sebagai Fitri yang memegang kendali di acara ini. Tidak ada tawa, tidak ada senyum sinis, tidak ada sedikitpun sisa kesombongan di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa malu yang begitu jelas, begitu telanjang, hingga hampir-hampir terasa menyakitkan untuk disaksikan. Wajahnya memucat, lalu berubah menjadi merah padam. Dia terlihat ingin menghilang, ingin ditelan oleh lantai marmer yang mengilap. Dia cepat-cepat memalingkan muka, berpura-pura sangat tertarik pada sebuah lukisan abstrak di dinding yang jelas-jelas tidak dipahaminya. Pada detik itu, di lobi yang megah itu, dengan sempurna tergambar sebuah pembalikan peran yang begitu ironis. Aku, yang dulu ditertawakannya karena naik angkot dan mengantarkan catering, sekarang berdiri di sana dengan percaya diri, menjadi bagian dari suksesnya acara sebuah perusahaan besar. Sementara dia, sang mantan suami yang dulu bersandar nyaman di kursi SUV mewahnya, sekarang berdiri sebagai pihak yang hampir tidak dianggap, dengan jas yang tidak pas dan aura ketidakpastian yang menyelimutinya. Aku tidak merasa ingin menyombongkan diri. Melihatnya seperti itu justru memberikan sebuah pencerahan yang dalam tentang betapa berputarnya dunia. Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan diri, dan kembali tersenyum pada seorang tamu yang bertanya tentang menu salad. Hari ini adalah hariku. Aku telah bekerja untuk ini. Dan tidak ada seorang pun, bahkan hantu dari masa laluku, yang bisa merenggut momen kemenangan kecil ini dariku. Peran memang telah terbalik, dan kali ini, aku yang memegang kendali atas narasi hidupku sendiri. Acara peresmian terus berlanjut dengan semarak. Suara gelak tawa, gemerincing gelas, dan obrolan bisnis memenuhi udara. Aku terus bergerak di belakang meja prasmanan, memastikan segala sesuatunya berjalan sempurna, meski sesekali mataku secara refleks mencari sosok yang kini menjadi pusat kegelisahanku. Mas Akmal masih berdiri di tempat yang sama, dekat lukisan abstrak itu, seperti patung yang terpaku. Dia hampir tidak bergerak, hanya sesekali menenggak air mineralnya yang hampir habis, seolah cairan itu bisa membasuh rasa malunya. Saat hidangan utama mulai habis dan tamu-tamu beralih ke area dessert, aku memanfaatkan momen yang agak sepi untuk mengambil napas sebentar. Aku berjalan ke sudut yang agak terpisah, dekat dengan jendela besar yang menghadap ke kota, untuk menyesap segelas air dan mengumpulkan tenaga. Pikiranku melayang pada Tara, membayangkan cerita apa yang akan kusampaikan padanya tentang hari yang penting ini. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku membalik badan, dan hampir saja tersedak air yang kuminum. Mas Akmal berdiri di sana, dengan jarak sekitar 2 langkah. Dia terlihat bahkan lebih kerdil dari kejauhan. Jasnya yang terlalu longgar terlihat semakin tidak karuan, dan matanya menghindari kontak langsung, menatap lantai seolah pola marmernya adalah teks paling menarik di dunia. "Fitri," katanya. Suaranya serak, parau, seperti orang yang belum berbicara berhari-hari atau telah menangis semalaman. 2 patah kata itu saja seakan membutuhkan usaha yang sangat besar.
Aku mengangguk, tidak bisa menemukan kata-kata. Aku melihat tangannya gemetar sedikit sebelum dia menyembunyikannya di saku celananya. Aku dengar usaha kamu sukses, ujarnya, masih menatap lantai. Kalimat itu keluar datar, tanpa emosi, seperti sebuah laporan yang diucapkan dengan terpaksa. Tidak ada nada tulus, tidak juga nada sinis. Hanya kosong. Aku menarik napas pendek, berusaha menjaga profesionalisme meski jantung berdebar kencang. Semua berkat doa dan kerja keras. Mas, jawabku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Aku sengaja menggunakan panggilan, Mas, yang biasa, bukan, Akmal, yang dingin, juga bukan panggilan sayang yang sudah tidak pantas lagi. Itu netral, aman. Dia mengangguk pelan, beberapa kali, seperti orang yang mencerna sebuah informasi yang sulit. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Aku bisa melihat konflik di matanya. Rasa malu, penyesalan, mungkin juga sedikit keinginan untuk meminta bantuan? Atau mungkin hanya sekadar ingin keluar dari situasi yang sangat canggung ini secepat mungkin. Akhirnya, dia hanya menghela napas panjang. Napas yang penuh dengan beban dan kekalahan. Iya, bagus sekali, gumamnya, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Lalu, tanpa kata-kata perpisahan, tanpa menatapku lagi, dia memutar badan dan berjalan pergi dengan langkah cepat, menyusuri tepi ruangan dan menghilang di balik kerumunan tamu, meninggalkanku sendirian di depan jendela besar dengan segelas air dan perasaan campur aduk yang tidak karuan. Percakapan singkat yang canggung itu meninggalkan rasa getir. Itu bukan rekonsiliasi, bukan juga permintaan maaf. Itu adalah pengakuan diam-diam dari seorang yang kalah kepada seorang yang, dalam ukurannya sendiri, telah menang. Dan kemenanganku terasa hampa, karena disaksikan oleh bayangan pria yang dulu kukenal, yang kini hancur berkeping-keping. Aku kembali ke meja prasmanan, mencoba fokus pada pekerjaanku, tetapi bayangan wajahnya yang hancur dan suaranya yang parau terus mengganggu pikiranku, mengingatkanku bahwa di balik setiap kesuksesan, bisa jadi ada cerita-cerita kejatuhan yang tersembunyi. Beberapa minggu setelah acara peresmian yang meninggalkan rasa canggung itu, hidupku kembali berjalan dengan ritme yang sibuk dan membahagiakan. Rasa fitri semakin diterima, dan pesanan terus berdatangan. Namun, di sudut pikiranku, bayangan Mas Akmal yang rapuh dan penuh malu itu sesekali masih muncul, seperti noda samar pada kain yang indah. Aku berusaha melupakannya, fokus pada Tara dan usahaku, tetapi rasa ingin tahu tentang nasibnya masih tersisa, seperti gatal yang tak bisa digaruk. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir pesanan untuk esok hari, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sari, temanku yang menjadi sumber informasiku tentang dunia bisnis yang dulu dihuni Mas Akmal. Isinya singkat namun membuatku tercekat. Fit, ada berita tentang Mas Akmal. Lu baca aja link ini. Diikuti dengan sebuah tautan ke sebuah portal berita online lokal yang cukup ternama. Jari gemetar membuka tautan itu. Judulnya cukup menohok. Konsultan properti ditahan polisi terkait dugaan penipuan investasi senilai miliaran rupiah. Jantungku berdebar kencang. Dengan napas yang tertahan, aku menyusuri setiap baris berita itu. Artikel tersebut menggambarkan dengan detail bagaimana sebuah perusahaan konsultan properti, yang tak lain adalah Akmal Consulting, diduga melakukan penipuan investasi berkedok proyek properti menguntungkan. Modusnya adalah menjanjikan return yang sangat tinggi dalam waktu singkat untuk proyek-proyek yang ternyata fiktif atau sudah gagal. Uang dari investor baru digunakan untuk membayar return investor lama, sebuah skema Ponzi klasik yang pada akhirnya runtuh ketika banyak investor yang ingin menarik dananya dan perusahaan tidak mampu memenuhi. Nama Mas Akmal disebutkan berulang kali sebagai tersangka utama. Menurut berita itu, dia telah menipu puluhan investor, kebanyakan orang-orang biasa yang tergiur oleh janji keuntungan besar.
Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dia sekarang ditahan dan menjalani proses penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian karena skalanya yang cukup besar dan banyaknya korban yang berasal dari kalangan menengah. Aku duduk terpaku, ponsel hampir terjatuh dari genggamanku. 10 miliar. Puluhan korban. Ditahan polisi. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Aku tahu bisnisnya sedang bermasalah, tapi tidak kusangka sedalam ini. Ini bukan sekadar kebangkrutan atau kesulitan finansial biasa. Ini adalah kehancuran total secara moral dan hukum. Pikiranku melayang pada percakapan singkat kami di acara peresmian. Kekalahan dan keputusasaan di matanya. Itu bukan hanya karena bisnisnya gagal, tapi karena dia tahu ada bom waktu yang sedang menunggu untuk meledak. Dia tahu dia telah melangkah terlalu jauh, terjerumus dalam lubang yang dia gali sendiri dengan keserakahan dan mungkin juga keputusasaan untuk mempertahankan gaya hidup dan citranya. Rasa iba yang sempat kurasakan untuknya kini bercampur dengan rasa ngeri dan sedikit kemarahan. Dia bukan lagi korban dari keadaan. Dia adalah aktor yang membuat pilihan-pilihan keliru yang merugikan banyak orang. Ingatanku pada wanita di sampingnya, yang sekarang mungkin juga menjadi korban atau bahkan terlibat, membuatku bergidik. Kejatuhannya kini bukan lagi sekadar soal kehilangan mobil mewah atau rumah. Ini tentang kehilangan kebebasan, kehormatan, dan kepercayaan orang lain. Karma yang beraksi ternyata jauh lebih kejam dan lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Aku mematikan ponselku, mencoba mencerna semuanya. Dunia di luar jendela terasa begitu sunyi, sementara di dalam kepalaku, gambaran Mas Akmal di balik jeruji besi mulai membayang, mengingatkanku bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesombongan dan ketidakjujuran, dan harganya terkadang jauh lebih mahal dari yang bisa kita bayangkan. Hari-hari setelah membaca berita tentang penahanan Mas Akmal terasa berat dan suram, bagaikan langit kelabu yang tak kunjung mencurahkan hujan, hanya mendung yang pekat dan menyelimuti. Aku berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, mengatur pesanan, memasak di dapur, menemani Tara mengerjakan PR. Namun pikiranku terus-menerus terbang ke sebuah ruang tahanan yang dingin, membayangkan seseorang yang dulu begitu dekat, kini terkurung dalam kehinaan. Perasaan ini bukan lagi tentang kemenangan atau pembalasan. Ini tentang sebuah tragedi manusiawi yang dalam, tentang kejatuhan yang begitu curam hingga menyentuh dasar jurang yang paling gelap. Kemudian, pada sebuah sore yang tenang ketika aku sedang menyiapkan makan malam, dering telepon rumah memecah keheningan. Bukan suara ponsel yang modern, tapi dering klasik dari telepon kabel yang masih kupasang untuk keperluan bisnis. Sebuah nomor yang tidak kukenal, tetapi entah mengapa, hatiku berdesir dengan firasat yang tidak menyenangkan. "Halo?" sapaku. Sementara di latar belakang, suara tumisan sayur mendesis di wajan. "Fitri, sayang, ini ibu." Suara di seberang sana begitu lemah, parau, dan penuh dengan beban yang terasa begitu jelas bahkan melalui sambungan telepon. Itu adalah suara ibu mertuaku, ibu dari Mas Akmal. Perempuan yang selalu memperlakukan aku dengan baik bahkan setelah perceraian kami, yang masih menganggapku sebagai anak dan selalu menyempatkan menengok Tara sesekali. "Ibu," kataku, segera mengecilkan api kompor. Suaranya membuatku waspada. "Ibu baik-baik saja? Ada apa?" Ada jeda panjang, lalu sebuah isakan yang tertahan. "Fitri, ibu tahu ini tidak adil untukmu. Ibu tahu dia sudah banyak menyakiti hatimu. Tapi ibu harus menelepon. Ibu tidak tahu harus bicara pada siapa lagi." Suaranya pecah, dan aku bisa membayangkannya sedang duduk, mungkin di rumahnya yang kini terasa begitu sunyi, memegang erat gagang telepon. "Tentang Akmal?" tanyaku pelan, sudah bisa menebak arah percakapan ini. "Iya, sayang." Suaranya bergetar. Dia di sana. Di tahanan. Keadaannya sangat buruk. Ibu baru saja menjenguknya." Dia menarik napas dalam,
berusaha mengumpulkan kekuatan. Dia tidak seperti dirinya lagi, Fitri. Dia seperti orang yang sudah menyerah. Matanya kosong. Dia hampir tidak bicara. Ibu takut. Ibu takut dia tidak akan kuat menghadapi semua ini. Ibu takut dia akan melakukan hal bodoh. Aku membisu, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Bayangan Mas Akmal yang gagah kini berubah menjadi sosok yang hancur dan putus asa di sel tahanan. Dia memang salah, Fit. Sangat salah. Dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lanjutnya, suara penuh dengan kesedihan seorang ibu yang menyaksikan anaknya hancur. Tapi dia tetap anak ibu. Melihatnya seperti itu, sangat menyiksa. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang membuat dadaku sesak. Ibu tidak memintamu untuk membantunya secara materi atau apapun. Ibu hanya memohon, kalau kamu bisa, maafkan dia. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri, sayang. Agar kamu bisa benar-benar move on, agar beban kebencian ini tidak terus kamu bawa. Kebencian hanya akan meracunimu pelan-pelan. Ibu tidak ingin kamu terus menderita karena dia. Aku terpana, bersandar di dinding dapur untuk menahan tubuh yang tiba-tiba lemas. Ini bukan telepon yang menuntut atau memaksa. Ini adalah permohonan dari seorang ibu yang hati-hatinya remuk, yang hanya ingin melihat kedamaian, baik untuk anaknya maupun untuk mantan menantunya. Dia meminta maaf, bukan untuk membebaskan Mas Akmal dari konsekuensi, tetapi untuk membebaskanku dari belenggu masa lalu. Ibu, kataku, suaraku serak oleh emosi. Aku akan berusaha, Ibu. Butuh waktu. Ibu mertuaku mengucapkan terima kasih. Suaranya masih terisak, sebelum akhirnya menutup telepon. Aku berdiri di dapur yang sunyi, hanya diiringi desis kompor yang sudah kumatikan. Permintaannya menggantung berat di udara. Memaafkan. Bukan untuknya, tapi untukku. Kata-kata itu terasa begitu mudah diucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan. Terutama ketika luka yang ditinggalkan begitu dalam dan karma telah berbicara dengan begitu keras dan kejam. Telepon itu meninggalkan rasa pilu yang dalam, mengingatkanku bahwa di balik setiap kesalahan, ada jaringan manusia yang ikut terluka, dan bahwa jalan untuk benar-benar bebas ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Permohonan ibu mertua untuk memaafkan terus bergema dalam pikiranku, menciptakan badai emosi yang tak kunjung reda. Di satu sisi, ada belas kasihan yang dalam untuk seorang ibu yang melihat anaknya hancur. Di sisi lain, amarah dan luka lama masih bersarang, menolak untuk dilepaskan begitu saja. Aku terjebak dalam dilema, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana caranya memaafkan seseorang yang kehancurannya justru memperlihatkan betapa dalamnya lubang kesalahan yang dia gali sendiri? Nasib sepertinya memiliki caranya sendiri untuk menjawab kegelisahanku. Beberapa hari setelah telepon dari ibu mertua, aku mendapat pesanan untuk menyediakan lunchbox untuk sebuah workshop kecil di sebuah coworking space yang cukup eksklusif. Lokasinya tidak jauh dari kantor PT Graha Makmur. Aku memutuskan untuk mengantarkan pesanan itu sendiri, sebagian karena jumlahnya tidak terlalu banyak, sebagian lagi karena aku butuh udara segar dan keluar dari dapur untuk sesaat. Setelah menyerahkan pesanan dan menerima pembayaran, aku berjalan menuju lift. Saat pintu lift terbuka, aku hampir saja bertabrakan dengan seorang wanita yang sedang terburu-buru keluar. Kami saling meminta maaf secara serentak, dan pada detik itulah, aku mengenalinya. Dia adalah wanita yang duduk di samping Mas Akmal di dalam SUV mewahnya 5 bulan yang lalu. Wanita dengan penampilan perfeksionis, yang tersenyum sinis melihatku yang sedang memeluk kardus catering di dalam angkot. Tapi hari ini, penampilannya berbeda. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi sekarang diikat ke belakang dengan sederhana. Dia tidak memakai makeup tebal, dan matanya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam yang sulit disembunyikan. Gaunnya masih formal, tapi terlihat agak kusut,
seperti sudah dipakai seharian. Dia membawa sebuah tas laptop yang terlihat berat. Dia juga mengenaliku. Matanya membesar untuk sesaat, diikuti oleh ekspresi kaget dan sedikit malu. Kami berdiri di depan lift, saling memandangi dalam keheningan yang canggung. Aku tahu kamu, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari yang kubayangkan. Kamu Fitri, bukan? Mantan istri Akmal. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus kukatakan padanya? Dengar, katanya, menarik napas dalam. Aku ingin menjelaskan. Bisa kita bicara sebentar? Mungkin di kafe sebelah. Dia menunjuk ke arah sebuah kafe kecil di lobi. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan keengganan, aku akhirnya mengangguk. Kami duduk di sebuah meja di sudut. Dia memesan espresso, sementara aku hanya memesan air mineral. Dulu, di mobil itu, aku minta maaf, katanya langsung kepada inti persoalan. Matanya menatap cangkir kopinya. Aku bersikap tidak sopan. Saat itu aku adalah partner kerjanya. Dia selalu bercerita bahwa mantan istrinya, bahwa kamu tidak mandiri dan hanya mengandalkannya. Dia melukiskan dirinya sebagai korban. Aku hanya mendengarkan, mencoba menahan gejolak di dada. Tapi ternyata, semuanya omong kosong. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar penuh emosi. Aku baru menyadarinya belakangan. Dia bukan korban. Dia adalah manipulator ulung. Aku tidak hanya partner kerjanya, tapi juga salah satu investor. Aku mempercayakan tabunganku padanya untuk dikelola. Dia menghela napas, dan aku melihat kelelahan dan kekecewaan yang mendalam di wajahnya. Dia sangat arogan. Selalu menyalahkan orang lain saat ada yang salah. Timnya dia perlakukan dengan buruk. Dan yang paling parah, dia menggunakan uang investor baru untuk membayar bagi hasil investor lama. Aku tidak tahu itu skema Ponzi. Aku juga korban, Fitri. Tabunganku habis. Aku terkejut. Wanita yang kukira adalah pasangan barunya yang bahagia, ternyata juga adalah salah satu korbannya. Aku sudah meninggalkan perusahaan itu sejak lama, sebelum semuanya benar-benar runtuh, ujarnya dengan getir. Aku mencoba memperingatkan beberapa investor, tapi mereka terlalu percaya padanya. Karismanya bisa sangat menyesatkan. Dia akhirnya menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya, aku melihat tidak ada kesombongan di matanya, hanya penyesalan dan kelelahan. Dia menjerumuskan dirinya sendiri, Fitri, dan dia menyeret banyak orang bersamanya. Aku minta maaf, karena telah mempercayainya dan karena telah memperlakukanmu dengan tidak sopan saat itu. Aku malu. Pertemuanku dengannya seperti membuka puzzle terakhir. Ini bukan tentang perselingkuhan romantis. Ini tentang keserakahan, arogansi, dan manipulasi yang akhirnya menjeratnya sendiri. Wanita ini bukanlah musuh. Dia adalah sesama korban dari karakter Mas Akmal yang sebenarnya. Aku bangkit dari kursi, merasa telah mendapatkan kejelasan yang selama ini kucari. Terima kasih sudah jujur, kataku. Aku turut berduka untuk apa yang terjadi padamu. Aku meninggalkannya di kafe itu, masih memegang erat cangkir espressonya yang pasti sudah dingin. Penjelasannya tidak serta-merta menghapus lukaku, tetapi memberikan perspektif yang berbeda. Mas Akmal bukan hanya menyakitiku, dia menyakiti siapapun yang mempercayainya. Dan karma yang dia terima bukanlah balas dendam dariku, tetapi konsekuensi alami dari pilihan-pilihannya sendiri. Perjalanan pulangku terasa lebih ringan, seolah sebuah beban telah diambil dari pundakku. Aku mulai memahami bahwa memaafkan bukan tentang menyetujui perbuatannya, tetapi tentang memahami kebenaran yang utuh dan melepaskan diri dari belenggu kebencian yang hanya akan meracuniku sendiri. Kejernihan yang kudapat dari pertemuan dengan wanita itu memberiku sedikit ketenangan.
namun kehidupan terus berjalan dengan tantangannya sendiri. Tantangan terbesar justru datang dari tempat yang paling tidak kuduga, dari putri kecilku sendiri, Tara. Suatu malam, setelah aku membacakannya dongeng sebelum tidur, Tara tidak langsung memejamkan matanya. Dia berbaring memeluk boneka beruang kesayangannya. Matanya yang bundar dan jernih itu menatapku dengan serius. Sebuah ekspresi yang membuatku tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ibu," mulainya dengan suara kecil, hampir seperti bisikan. "Tadi di sekolah, teman-teman cerita tentang ayah mereka. Ada yang diajak main bola, ada yang dibelikan es krim sepulang sekolah." Dadaku serasa diikat kencang. Aku tahu pertanyaan ini akan datang suatu hari nanti, dan telah mempersiapkan berbagai jawaban di kepalaku. Namun saat itu tiba, persiapan itu seakan menguap begitu saja. Ayah Tara di mana? Kenapa dia tidak pernah jemput Tara? Kenapa Tara tidak pernah cerita tentang ayah? Tanyanya lagi, polos, namun setiap katanya menusuk langsung ke kalbu. Aku menarik napas dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin membohonginya, tetapi juga tidak ingin menceritakan kebenaran yang pahit dan penuh kehinaan tentang ayahnya yang sekarang berada di balik jeruji besi. "Ayah Tara, sedang ada urusan yang sangat penting, sayang," jawabku, berusaha menjaga suara agar tetap lembut dan tidak bergetar. Urusan yang membuatnya harus pergi jauh dan tidak bisa menemani Tara untuk sementara waktu. Tara mengerutkan keningnya yang mungil. "Tapi kenapa urusannya lama sekali?" Tara kangen. Tara lihat foto-foto lama, waktu Tara masih kecil. Ayah selalu tertawa dalam foto itu. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi ku tahan. Ini bukan tentang aku. Ini tentang Tara dan kebutuhannya untuk memahami, setidaknya sebagian, kebenaran yang tidak menyenangkan ini. "Ayah Tara sedang mengalami masa yang sangat sulit, Nak." Aku mulai memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia membuat beberapa kesalahan. Dan sekarang, dia harus membenahi semuanya. Itu butuh waktu. "Kesalahan apa?" "Kesalahan yang sangat buruk," tanyanya, tidak mau menyerah. "Kesalahan yang menyakiti beberapa orang," jawabku jujur, namun tetap samar. "Tapi yang penting, Tara tahu bahwa apapun yang terjadi, Tara tidak pernah bersalah. Tara adalah anak yang baik dan cantik, dan ayah pasti sangat menyayangi Tara, meskipun dia tidak bisa di sini sekarang." Aku meraihnya dan memeluknya erat. Hal terpenting yang ibu ingin Tara tahu adalah bahwa kita tidak boleh membenci orang yang sedang mengalami kesulitan, meskipun mereka telah berbuat salah. Kita harus berdoa agar mereka diberikan kekuatan untuk menjadi lebih baik. Tara mendengkur di pelukanku, tampaknya memikirkan kata-kataku. "Jadi, kita harus kasihan sama ayah?" tanyanya finally. "Bukan kasihan, sayang. Tapi, mengerti. Mengerti bahwa semua orang bisa berbuat salah, dan semua orang berhak untuk diperbaiki." Aku mencium keningnya. "Sekarang, tidur dulu, ya. Besok kan ada ulangan matematika." Dia akhirnya memejamkan matanya, namun percakapan itu meninggalkan bekas yang dalam di hatiku. Menjadi seorang ibu berarti melindungi anakmu dari badai, sementara kamu sendiri basah kuyup diterjang hujan. Aku harus menjelaskan tentang kejahatan dan konsekuensi tanpa menanamkan kebencian, tentang ketidakhadiran tanpa menciptakan luka penolakan. Malam itu, setelah Tara tertidur, aku duduk di sampingnya cukup lama, menatap wajahnya yang polos. Aku berjanji padanya, dalam diam, bahwa aku akan selalu jujur padanya sebisa yang kubisa, dan bahwa aku akan mengajarkannya untuk memiliki hati yang kuat namun penuh belas kasih, sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh ayahnya. Pelajaran tentang ayahnya mungkin adalah pelajaran terberat yang harus dipelajarinya, dan sebagai ibunya, aku harus membimbingnya melalui itu semua tanpa membiarkan kegelapan masa lalu mengaburkan cahaya masa depannya. Hari-hari berlalu setelah percakapan berat dengan Tara,
meninggalkan residu kecemasan yang halus namun persisten dalam diriku. Aku terus sibuk dengan rasa Fitri, tetapi pikiranku seringkali melayang ke bayangan Mas Akmal yang terkurung, dan pada permohonan ibu mertua yang masih menggantung tak terjawab. Bagaimana mungkin aku memaafkan seseorang yang bahkan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus langsung padaku? Bagaimana mungkin aku membantu seseorang yang telah memilih jalan keserakahan dan penipuan? Kemudian, pada suatu sore yang kelabu, ketika hujan rintik-rintik membasahi jalanan dan menciptakan pola air yang mengalir di jendela, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal, tetapi dengan kode area yang sama dengan tempat penahanannya. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk menyergap. Dengan jari yang gemetar, kuangkat telepon itu. "Halo?" Suaraku serak, hampir seperti bisikan. "Fitri." Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk membuatku membeku. Suaranya, suara Mas Akmal, tapi bukan suara yang kukenal. Ini adalah suara yang hancur, parau, dan penuh dengan keputusasaan yang begitu dalam, seolah datang dari dasar sumur yang gelap dan dingin. Suara yang kehilangan semua kesombongan dan kepercayaan dirinya, yang tersisa hanya getaran lemah dari kehancuran. Aku menelepon dari sini," lanjutnya, seolah itu menjelaskan segalanya. Dan memang iya. Latar belakangnya sunyi, tapi ada gema kosong yang menandakan ruangan yang besar dan tandus. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku diam, tidak mampu berkata-kata, membiarkan keheningan yang berat mengisi sambungan telepon. Aku perlu meminta maaf," ujarnya akhirnya, dan kata-kata itu seakan menyedot seluruh energinya. Aku tahu ini sangat terlambat. Dan aku tahu kata-kata maafku tidak ada artinya setelah semua yang telah kulakukan. Padamu, pada Tara, pada banyak orang, suaranya tercekat, dan aku bisa mendengarnya menarik napas dalam yang bergetar. Aku salah. Sangat salah. Aku sombong, aku arogan, dan aku menghancurkan segalanya. Dia berhenti, dan dalam keheningan itu, aku hampir bisa mendengar air matanya yang jatuh. "Melihatmu sekarang sukses dengan usahamu, mandiri, itu membuatku malu. Tapi juga membanggakan. Kau selalu lebih kuat dariku, Fit. Aku yang terlalu buta untuk melihatnya." Lalu, datanglah bagian yang paling sulit. Suaranya semakin kecil, hampir seperti bisikan yang malu-malu. Aku tidak punya hak untuk memintamu sesuatu. Tapi keadaan di sini, aku butuh bantuan, Fit. Sedikit saja. Untuk keperluan sehari-hari. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas, dia meminjam uang. Dadaku sesak. Di satu sisi, ada belas kasihan yang mendalam mendengar keadaannya yang begitu menyedihkan. Ini adalah manusia yang pernah kucintai, ayah dari anakku, sekarang terjatuh ke tempat yang paling hina. Di sisi lain, kemarahan dan kekecewaan juga bergolak. Dia meminta bantuan sekarang, setelah semua kehancuran yang ditimbulkannya, setelah menipu puluhan orang yang mungkin juga sedang berjuang. Aku menarik napas sangat dalam, berusaha menenangkan diri. "Mas," kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku turut sedih dengan keadaanmu. Benar-benar sedih. Tapi, memberimu uang, itu tidak tepat. Aku mendengar isakannya di seberang sana, tapi aku harus terus bersikap tegas. Aku harus bertanggung jawab pada Tara, pada usahaku, dan pada orang-orang yang mempercayaiku. Memberimu uang, dalam keadaan seperti ini, terasa seperti tidak menghargai perjuanganku sendiri dan korban-korbanmu yang lain. Ada keheningan yang panjang dan menyakitkan. Aku bisa membayangkan rasa malunya yang begitu besar. Tapi, lanjutku, mencoba menawarkan sesuatu yang tidak melukai harga dirinya lebih dalam. Kalau nanti kamu sudah bebas, dan kamu benar-benar ingin memulai dari nol dengan cara yang jujur, dengan caramu sendiri,
aku mungkin bisa membantumu mencari tahu, mencari pekerjaan yang halal. Bukan dengan uang, tapi dengan informasi atau kenalan. Itu saja. Tawaranku terdengar begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan permintaannya. Tapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa kuberikan tanpa mengorbankan prinsip dan harga diriku sendiri. Dia tidak langsung menjawab. Hanya terdengar tarikan napasnya yang dalam dan bergetar. Aku mengerti. Akhirnya dia berkata, suaranya kosong, hampa. Terima kasih, sudah menjawab teleponku. Dan kemudian, tanpa kata-kata perpisahan, telepon pun putus. Aku berdiri di tempat yang sama, memandangi telepon yang sudah gelap, sementara hujan di luar terus mengguyur. Menolak permintaannya terasa kejam, tapi memberinya uang akan terasa seperti pengkhianatan pada diriku sendiri dan pada semua prinsip yang kuperjuangkan selama ini. Itu adalah pilihan yang sulit, dan kepahitannya akan tertinggal lama, mengingatkanku bahwa kadang-kadang, belas kasihan yang paling keras adalah mengatakan tidak, dan bahwa memaafkan tidak harus berarti mengabaikan segala tanggung jawab dan konsekuensi. Telepon itu meninggalkan rasa getir yang dalam, sebuah pengingat pahit bahwa kehancuran seseorang tidak serta-merta menghapus luka yang mereka ciptakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak panggilan telepon yang menyayat hati dari balik jeruji besi. Usaha, rasa Fitri, terus berkembang pesat. Dan aku akhirnya memberanikan diri untuk membeli sebuah mobil bekas butut namun masih layak pakai untuk mengantar pesanan dalam jumlah besar. Rasanya seperti sebuah pencapaian monumental, sebuah simbol kemandirian yang nyata. Namun, di balik kesibukan dan kesuksesan kecil itu, bayangan Mas Akmal dan nasibnya tetap menjadi duri halus di sudut hatiku. Ibu mertua sesekali mengabari, menyampaikan bahwa proses hukumnya masih berlangsung, dan bahwa dia tampaknya semakin pasrah dengan keadaannya. Suatu siang, aku harus mengantar pesanan besar ke sebuah pusat perbelanjaan yang cukup jauh. Di tengah perjalanan, mobilku tiba-tiba mogok. Mesinnya mendadak mati dan menolak untuk dihidupkan kembali, meninggalkanku terdampar di pinggir jalan yang cukup ramai. Panik sesaat menyergap, pesanan harus sampai tepat waktu. Setelah berusaha tenang, aku memutuskan untuk memindahkan kardus-kardus makanan itu ke angkot untuk memastikan pengantaran tidak terlambat, sementara menunggu bantuan mobil derek untuk mobilku. Dengan susah payah, aku berhasil mengangkat kardus-kardus itu ke dalam sebuah angkot yang berwarna biru tua. Aku duduk di bangku belakang, masih sedikit gemas dengan nasib mobilku yang memilih mogok di hari yang sibuk. Pikiranku melayang pada perhitungan biaya servis dan kekhawatiran akan delay pesanan berikutnya. Tiba-tiba, sesuatu yang familiar menangkap perhatianku. Suara sopir angkot yang sedang berbicara dengan penumpang yang hendak turun. Suara itu, serak, datar, namun ada bekas-bekas nada yang pernah sangat kukenal. Jantungku berdetak kencang. Perlahan-lahan, mataku tertarik untuk melihat ke af depan, mencoba menembus bagian belakang kepala sopir yang tertutup topi sederhana. Dan kemudian, dia menoleh sedikit untuk memberikan kembalian pada penumpang. Sekejap saja, tapi itu cukup. Mas Akmal. Dia duduk di belakang kemudi angkot yang kunaiki, memakai kemeja lusuh berwarna abu-abu yang berkeringat, dengan caping tua tergeletak di sampingnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan garis-garis kelelahan dan penyesalan yang begitu dalam terukir di sekitar mata dan mulutnya. Tangannya, yang dulu biasa memegang setir mobil mewah atau menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini memegang setir angkot tua ini dengan kuat, knuklenya putih dan penuh dengan urat yang menonjol. Dia terlihat fokus pada jalanan, tetapi ada kekosongan dalam tatapannya, seolah dia hanya menjalani rutinitas tanpa jiwa. Dunia di sekitarku seakan melambat. Suara klakson, deru mesin, obrolan penumpang, semuanya meredup, digantikan oleh desing keras di telingaku sendiri. Aku melihatnya membersihkan keringat di dahunya dengan lengan bajunya, sebuah gerakan yang begitu biasa, begitu rakyat,
begitu jauh dari citra pria metropolitan yang selalu dia usung. Ini adalah pilihan yang dia buat? Atau ini adalah satu-satunya jalan yang tersedia? Setelah bebas dari tahanan, dengan reputasi hancur dan mungkin daftar hitam di dunia bisnis, apakah mengemudi angkot adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup? Rasa iba yang begitu dalam dan menyakitkan menyergapku. Ini bukan lagi tentang kebangkrutan atau penahanan. Ini tentang kehinaan sehari-hari, tentang menerima sebuah peran yang dulu mungkin akan dia tertawakan dengan paling keras. Ini adalah karma dalam bentuknya yang paling nyata, paling personal, dan paling merendahkan. Aku menyembunyikan wajahku, takut bila dia melihatku dan mengenaliku. Aku tidak siap untuk konfrontasi lagi, tidak siap untuk melihat rasa malu yang lebih dalam di matanya. Dia turun di halte berikutnya, tubuhnya terlihat lesu dan lunglai, seakan semua energi hidupnya telah habis terkuras. Angkot melanjutkan perjalanan, tetapi aku tidak bisa lagi melihat jalan di depan. Yang bisa kulihat hanyalah bayangan Mas Akmal yang memegang setir angkot, sebuah gambaran yang akan terpatri dalam ingatanku untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah puncak dari kejatuhannya, sebuah pemandangan yang lebih menyakitkan daripada berita penahanannya. Karena ini adalah kenyataan yang harus dijalaninya setiap hari, sebuah pengingat yang terus-menerus akan betapa dalamnya dia telah terjatuh. Dan dalam diam, hatiku hancur untuknya, untuk ayah dari anakku, untuk seseorang yang pernah berbagi hidup denganku, yang sekarang harus menghadapi konsekuensi paling pahit dari kesombongannya sendiri. Pemandangan Mas Akmal yang menjadi sopir angkot membekas begitu dalam di benakku, seperti luka bakar yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga meninggalkan jejak yang permanen. Gambaran itu mengikutiku kemanapun pergi, saat aku memotong sayuran, saat aku menyetir mobil yang sudah diperbaiki, bahkan saat aku menatap Tara yang sedang tertidur pulas. Itu adalah pengingat nyata dan menyedihkan tentang betapa kerasnya kehidupan bisa menghukum, dan betapa rendah seseorang bisa terjatuh. Aku tidak lagi merasa menang atau benar. Yang kurasakan justru sebuah kepiluan yang mendalam, sebuah empati yang muncul dari kenyataan bahwa aku pernah mengenal manusia di balik kemudi angkot itu dengan sangat intim. Beberapa minggu kemudian, pada sebuah sore di mana langit berwarna jingga dan udara terasa hangat, aku sedang menutup kios kecil, Rasa Fitri, yang baru saja kubuka di sebuah ruko sederhana. Tara sudah pulang sekolah dan sedang asyik mengerjakan PR di ruang belakang. Aku sedang mengunci pintu kios ketika sebuah angkot berwarna hijau tua melambat dan berhenti persis di depanku. Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah angkot yang sama yang kunaiki beberapa minggu lalu. Dan dari balik kemudi, Mas Akmal turun. Dia tampak bahkan lebih lelah dari yang kuingat. Seragam sopirnya, kemeja kotak-kotak lusuh dan celana jeans, tampak kusut dan berdebu. Topi tuanya sedikit miring, menutupi sebagian wajahnya yang keriput oleh beban hidup. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah gontai, seolah setiap langkah membutuhkan usaha yang sangat besar. Aku membeku, kunci masih tertancap di pintu, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apakah dia sengaja mencari aku? Atau ini hanya kebetulan yang lain dalam serangkaian kebetulan yang menyiksa? Dia berhenti sekitar 3 meter dariku, tangannya masuk ke dalam saku celananya, menundukkan kepala seperti anak yang sedang dihukum. Suasana hening yang canggung menyelimuti kami, hanya diselingi oleh deru kendaraan yang lalu lalang. "Fitri," katanya akhirnya, suaranya parau dan hampir seperti desahan. Dia tidak menatapku, matanya tertuju pada sepatuku yang sudah usang. Aku melihatmu waktu itu. Di angkot. Aku mengangguk pelan, meski dia mungkin tidak melihatnya. "Iya," bisikku, suaraku serak. Dia menghela napas panjang, napas yang penuh dengan beban berat yang telah dipikulnya terlalu lama. Aku malu. Lebih malu dari yang pernah kurasakan dalam hidupku. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku melihat air mata menggenang di matanya.
Mata yang dulu begitu percaya diri, kini penuh dengan kehancuran dan penyesalan yang tak terbantahkan. "Terima kasih," ujarnya tiba-tiba, membuatku terkejut. "Terima kasih tidak memberitahu Tara tentang keadaanku yang memalukan ini." Aku menarik napas dalam. "Dia suatu hari akan tahu, Mas," jawabku, berusaha menjaga suara agar tetap lembut namun tegas. Tapi bukan dari mulutku, dan bukan dengan nada merendahkan. "Aku akan ceritakan ketika dia cukup besar untuk memahami bahwa ayahnya adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan, tapi tetap ayahnya." Dia mengangguk, air matanya akhirnya menetes, meninggalkan bekas basah di pipinya yang kusut. Dia tidak berusaha menyembunyikannya atau malu. Ini adalah sebuah kepasrahan total. "Aku memang pantas mendapatkan semua ini, Fitri," katanya. Suaranya bergetar hebat. "Aku sudah menyakiti terlalu banyak orang. Menyakiti kamu, menyakiti Tara, menyakiti ibu, menyakiti semua orang yang percaya padaku." Dia mengusap air matanya dengan punggung tangan yang kasar dan hitam oleh terik matahari. "Melihatmu sekarang kuat, mandiri, sukses dengan caramu sendiri, itu membuatku makin sadar betapa bodoh dan sombongnya aku dulu. Aku mengabaikan permata yang ada di depan mataku karena sibuk mengejar ilusi." Dia memandangiku untuk beberapa saat, matanya penuh dengan penyesalan yang begitu dalam hingga hampir terasa nyata. "Aku menyesal, Fit. Benar-benar menyesal. Untuk semuanya." Kemudian, tanpa menunggu respon dariku, dia memutar badan dan berjalan kembali ke angkotnya. Dia masuk, menghidupkan mesin, dan perlahan-lahan menyusuri jalan, meninggalkanku sendirian di depan kiosku dengan kunci masih di tangan dan hati yang bergejolak oleh gelombang emosi yang tak terbendung. Pengakuannya yang jujur dan polos itu, air matanya yang tanpa tedeng aling-aling, telah meluluhkan sisa-sisa dinding pertahanan terkuat di hatiku. Itu bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah. Itu tentang dua manusia yang telah melalui badai kehidupan dan sekarang berdiri di puing-puingnya, masing-masing dengan luka dan pelajarannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, benih maaf yang telah ditanam oleh ibu mertuaku mulai menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Malam setelah pertemuan dan pengakuan pilu Mas Akmal di depan kiosku, aku duduk sendiri di teras kecil belakang rumah. Udara malam terasa sejuk, menyejukkan kulit yang masih terasa panas oleh hiruk-pikuk hari itu. Tara sudah tertidur lelap, dan dunia terasa sunyi, memberikan ruang untukku bernapas dan merenung. Di tanganku, segelas teh hangat yang perlahan-lahan kehilangan uapnya, cerminan dari gejolak dalam diriku yang mulai mereda. Pikiranku berputar-putar pada air mata Mas Akmal, pada suaranya yang pecah penuh penyesalan, pada pengakuannya yang begitu polos dan tanpa pertahanan. Itu adalah sisi darinya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah kerentanan yang nyata, bukan strategi atau manipulasi. Dia tidak meminta apa-apa, tidak membela diri, hanya mengakui kesalahannya dan menerima bahwa dia pantas mendapatkan konsekuensinya. Dan sesuatu dalam diriku bergeser. Selama ini, memaafkannya terasa seperti sebuah kewajiban yang mustahil, sebuah gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Memaafkan berarti melupakan, berarti merelakan semua luka yang ditinggalkannya, dan itu terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Namun, malam ini, dengan gambaran kehancurannya yang begitu jelas, aku mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Memaafkan, aku sadar, bukanlah tentangnya. Bukan tentang membebaskannya dari rasa bersalah atau memberi izin untuk semua kesalahannya. Bukan juga tentang berbaik-baik kembali atau melupakan apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah tentang diriku. Itu adalah tentang melepaskan belenggu kemarahan yang telah kubawa begitu lama. Kemarahan yang, meski telah kubah menjadi motivasi, tetap saja merupakan racun yang perlahan-lahan menggerogoti kedamaian jiwaku. Setiap kali aku mengingat ejekannya, setiap kali rasa tidak percaya diri itu menyelinap masuk,
Aku membiarkan luka itu tetap terbuka dan menyakitkan. Melihatnya begitu hancur, begitu rendah, dan begitu menyesal, justru memberiku sebuah kelegaan yang aneh. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Dia telah menerima konsekuensinya, dan menerimanya dengan penuh kesadaran. Aku tidak perlu lagi membawa beban untuk menghakiminya. Kehidupan telah melakukannya untukku. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan udara malam yang sejuk memenuhi paru-paruku. Aku membayangkan semua kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit itu sebagai sebuah batu besar yang selama ini ku gendong di pundak. Dan perlahan-lahan, dengan sengaja, aku meletakkannya di tanah. Aku memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untukku. Agar aku bisa benar-benar bebas. Agar aku bisa berjalan ke depan tanpa terus-menerus menengok ke belakang dengan pedih. Agar energi yang kuhabiskan untuk membenci bisa kualihkan sepenuhnya untuk membangun hidupku dan Tara. Air mata mengalir di pipiku. Tetapi kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan air mata kepahitan atau kemarahan, tetapi air mata kelegaan dan pembebasan. Seperti sebuah beban yang sangat berat telah diangkat, meninggalkan ruang untuk kedamaian yang lebih ringan dan lapang. Aku tahu ini bukan proses yang instan. Akan ada saat-saat di mana kenangan pahit itu mencoba kembali, di mana rasa tidak percaya diri itu berbisik. Tapi malam ini, aku telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi tawanan masa laluku. Aku telah memilih untuk move on, bukan dengan melupakan, tetapi dengan menerima bahwa semua itu telah terjadi dan tidak lagi mendefinisikan masa depanku. Aku menenggak teh yang sudah dingin itu, merasakan pahitnya di lidah, lalu tersenyum. Pahitnya teh akan berlalu, seperti pahitnya masa lalu. Dan yang tersisa adalah kekuatan untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih bijak dan lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku merasa benar-benar merdeka. Keputusan untuk memaafkan bukanlah garis finish, melainkan sebuah garis start baru yang lebih ringan dan penuh kejelaran. Seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan dari pundak, langkahku terasa lebih mantap dan penuh tujuan. Rasa Fitri bukan lagi sekadar senjata pembuktian atau pelarian dari luka. Ia telah bertransformasi menjadi passion, sebuah karya yang lahir dari cinta dan dedikasi tulus. Kios kecilku yang sederhana itu kini dipenuhi dengan foto-foto testimoni pelanggan, piagam penghargaan kecil dari event-event yang sukses kulayani, dan yang paling berharga, gambar-gambar crayon Tara yang ditempelkan dengan bangga di dinding, sebagai pengingat bahwa semua ini kulakukan untuk masa depannya. Mobil bekas yang kubeli, meski kadang masih rewel, telah menjadi partner setia yang membawaku menjelajahi sudut-sudut kota untuk menjajakan hidangan. Aku sudah tidak lagi naik angkot untuk mengantar pesanan, bukan karena gengsi, tapi karena tuntutan kapasitas dan efisiensi waktu. Namun, setiap kali melihat angkot berlalu lalang, sesekali hatiku masih berdesir, bukan dengan dendam atau kepahitan, tetapi dengan sebuah doa diam-diam untuk seseorang yang mungkin sedang berada di belakang kemudinya, berjuang menemukan jalannya kembali. Hidupku sekarang diisi dengan hal-hal yang konkret dan membahagiakan. Membangun menu baru bersama Sari dan Ijah yang telah menjadi keluarga kecilku. Meeting dengan klien-klien baru dengan percaya diri yang berasal dari penguasaan materi, bukan dari kedok ketidakpastian. Dan yang paling berharga, menyaksikan Tara tumbuh dengan percaya diri dan ceria, tanpa beban kebencian terhadap ayahnya. Aku tidak lagi menyembunyikannya, tapi juga tidak memaksakan cerita. Aku menjawab pertanyaannya dengan jujur dan sesuai usianya, menanamkan pengertian bahwa manusia bisa berbuat salah, tapi juga bisa belajar dan berubah. Aku belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain atau membuktikan sesuatu pada dunia. Kesuksesan sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tentang mampu bangun setiap pagi dengan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baik, dan tentang tidur setiap malam dengan hati yang tenang, tanpa membawa beban kebencian atau kekecewaan. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah tentang kekuatan untuk memilih. Dulu,
Aku memilih untuk bangkit dari keterpurukan. Kemudian, aku memilih untuk mengubah kemarahan menjadi motivasi. Dan akhirnya, aku memilih untuk memaafkan dan melepaskan. Setiap pilihan itu membawaku pada versi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Kini, saat aku menatap ke depan, yang kulihat bukan lagi bayangan masa lalu atau dendam yang harus dibalaskan. Yang kulihat adalah masa depan yang cerah untuk Tara, pertumbuhan untuk rasa Fitri, dan kedamaian untuk diriku sendiri. Perjalanan ini telah mengajarku bahwa badai pasti berlalu, luka pasti sembuh, dan hati yang penuh kasih selalu punya ruang untuk memaafkan, bukan untuk mereka yang menyakiti, tetapi untuk kebahagiaan dan kedamaian diri sendiri. Dan pada akhirnya, itulah kemenangan terbesarku.